Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Indonesia, Allahu Akbar. Tepuk pramuka, 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 praja muda karena beriman, bertakwa, kita maju bersama, Allahu Akbar. Adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar SKU nomor 14 dengan materi Hari Besar Nasional dan Nama Pahlawan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Hari Besar Nasional. Hari Besar Nasional adalah hari yang dianggap penting dan diperingati setiap tahun di setiap negara. Jadi setiap negara ini memiliki hari besar yang berbeda-beda. Salah satunya di Indonesia. Kemudian, karena kita akan membahas juga mengenai nama pahlawan, maka kita harus mengetahui apa itu pahlawan. Jadi, pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Itulah arti dari atau apa yang dimaksud dengan pahlawan. Hari Besar Nasional. Hari Besar Nasional pertama yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan berarti hari ulang tahun. Nah, hari kemerdekaan atau hari ulang tahun Republik Indonesia adalah hari libur nasional di Indonesia untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan hari proklamasi kemerdekaan. Hari Besar Nasional kedua yaitu Hari Kartini. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai Hari Besar Nasional. Peringatan ini sebagai penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini yang adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional di Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Hari Besar Nasional ketiga adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Hardiknas adalah hari nasional yang bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa, dan diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Hari Besar Nasional selanjutnya yaitu Hari Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepaduan di Indonesia. Kata Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Hari Pramuka ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Jadi, pada tanggal 14 Agustus setiap tahunnya, bangsa Indonesia merayakan atau memperingati Hari Pramuka. Hari besar berikutnya yaitu Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah hari pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia, dan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya di Indonesia. Hari Besar Nasional berikutnya yaitu Hari Lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila adalah hari nasional yang ditetapkan jadi hari libur nasional oleh pemerintah Indonesia
untuk memperingati dikemukakannya istilah 5 pilar yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari lahir Pancasila sendiri diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahun. Sekarang kita akan mengenal nama-nama pahlawan nasional. Yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau yang lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa Raden Ajeng Kartini ini meninggal di usia yang masih sangat muda ya. Pahlawan selanjutnya yaitu Abdul Rahman Saleh. Marsekal Muda TNI Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, spesialis kedokteran forensik atau sering dikenal dengan nama julukan Karbol, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh radio Republik Indonesia, dan bapak fisiologi kedokteran Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada 1 Juli 1909 dan meninggal di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta pada 29 Juli 1947 pada umur 38 tahun. Selanjutnya nama pahlawan berikutnya yaitu Abdul Qadir. Abdul Qadir gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Melawi. Pada tahun 1845, ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Melawi yang merupakan bagian dari kerajaan Sintang. Beliau lahir di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1771 dan wafat pada tahun 1875 di Tanjung Sukadua, Melawi. Nama pahlawan berikutnya yaitu Ahmad Yani. Ahmad Yani merupakan Jenderal TNI Anumerta TNI Angkatan Darat dari tahun 1943 sampai 1965. Beliau lahir di Jenar Purworejo pada 19 Juni 1922 dan meninggal pada 1 Oktober 1965 di Jakarta. Beliau meninggal dibunuh oleh anggota gerakan 30 September atau 30 SPKI saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Nama pahlawan selanjutnya yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Beliau lahir di Peukkan-Bada, Aceh Besar pada tahun 1848 dan meninggal pada 6 November 1908 di Sumedang. Itulah tadi sebagian kecil dari hari besar nasional yang ada di Indonesia. Hari besar nasional yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Nah, kita telah mengetahui sebagian kecil hari besar nasional yang ada di Indonesia. Kita juga telah mengetahui beberapa nama pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk di tugas. Jadi tugas pada pertemuan ini untuk pramuka yaitu menyebutkan 6 hari besar nasional dan 5 nama pahlawan. Jadi tugasnya yaitu menyebutkan 6 hari besar nasional dan 5 nama pahlawan. Tugasnya dikirim dalam bentuk video saat menyebutkan nama-nama tersebut. Kemudian dikirim ke classroom. Baik, Bunda mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mendengarkan, telah menyimak, dan telah memahami materi SKU nomor 14 yang telah Bunda buat ini. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik ya.
Semoga dapat menambah ilmu adik-adik juga. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bunda ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.